Baik, para sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya pada kesempatan video kali ini. Saya coba akan mereaksi beberapa buah video, yaitu kurang lebih ada 4 video terkait dengan Anies Rashid Baswedan, salah seorang calon presiden dari koalisi perubahan. Dan pada kesempatan kali lalu, saya yakin bahwa kita semua sudah pernah menonton di televisi terkait dengan Najwa Shihab yang mencoba mewawancarai beberapa bakal calon presiden. Salah satunya adalah Anies Baswedan. Dan pada kesempatan itu, Najwa Shihab mengejar dengan satu statement yang pernah dikeluarkan atau dilontarkan oleh Anies Rashid Baswedan, bahwa ia menduga adanya alat negara yang mencoba mengintimidasi orang-orang yang mendukung pencalonan dirinya. Dan saat itu Najwa mengejar, kalau memang alat negara, berarti apakah ada aparat yang mencoba untuk menghalangi dirinya? Dan aparat setingkat apa? Dan disitulah Anies tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut bahwa ia sendiri tidak tahu, tetapi dugaannya itu ada. Nah, ini kalau kita sudah berani menyatakan pendapat, statement di depan umum, harusnya juga sudah ada bukti konkret yang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi justru ya Anies ngeyel dan memberikan keterangan lain. Untuk tidak penasaran, mari kita saksikan video selengkapnya. Supaya tidak suzon, saya mau minta klarifikasi. Jadi yang Anda katakan adalah Anda menduga alat negara digunakan untuk mengintimidasi orang-orang yang membantu pencalonan Anda. Apakah seklir itu? Itu laporannya begitu. Alat negara? Laporan. Ya. Dan itu, kalau alat negara berarti yang memerintahkan aparat negara setinggi apa? Saya tidak tahu yang memerintahkan siapa, tapi fakta di lapangannya seperti itu. Dan saya mau tanya kepada diri saya dan kita semua, akankah kita membiarkan republik ini berada dalam rasa takut? Akankah kita membiarkan rasa kebebasan itu hilang? Saya rasa tidak. Ini adalah perjuangan kita dan saya mengajak kepada semuanya, termasuk pengusaha-pengusaha itu. Bapak jangan takut. Insya Allah kalau ada perubahan, kita akan buat negeri ini menjadi aman bagi semuanya. Nah, itu para sahabat sekalian ya, ketika dikejar dengan pertanyaan yang bertubi-tubi, yang namanya Anies tentu pintar untuk berkelit. Jadi bukan soal substansi pertanyaan yang harus ia jawab, tetapi dia harus berkelit dan juga meliuk-liuk dan sepertinya mengarahkan ya perhatian para hadirin dengan dia statement yang baru, yaitu ya rasa takut bangsa ini. Harusnya setiap warga negara memiliki rasa nyaman dan damai, bukan rasa takut. Dan ini sepertinya digiring dari pertanyaan pertama, statementnya sendiri yang ia katakan bahwa dia menduga adanya alat negara yang dipakai untuk mengintimidasi orang-orang yang berupaya untuk mendukung pencalonan dirinya. Tetapi ketika ditanya kalau ini menyangkut alat negara, berarti ada aparat negara yang memerintahkan. Aparat negara setingkat apa? Ketika ditanya, ia sendiri tidak tahu dan dia mengalihkan pernyataan atau pembicaraannya ke tempat lain. Nah, memang sudah seperti itu ya. Kamu pilih Anies silakan. Saya pernah pilih Anies saat Sagub. Dibohongin. Ya? Rumah DP 0%. Mana? Mana janjinya rumah DP 0%? Ya, ini rumah DP 0% kembali diungkit, kembali diangkat di permukaan ketika menjelang situasi seperti saat ini. Memang Anies selalu katakan bahwa pilihlah orang dengan melihat rekam jejaknya. Dan rekam jejak yang pernah ia tinggalkan pun kembali diingat dan diangkat oleh warga sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tahun 2024 besok ya, bahwasannya orang yang memilih Anies itu akan masuk surga. Ya. Wah, orang yang tidak memilih Anies masuk neraka. Saya ingatkan, wahai kelompok-kelompok Anies, biar kamu lebih yakin, maka mati dulu. Nah, mati, nanti kalau sudah benar masuk surga, kamu WA. Baru kita milih Anies, ya, oke? Pernyataan seorang netizen ini cukup lucu dan kocak, sangat-sangat kocak ya. Jadi ia menyampaikan kepada para pendukung Anies karena menurutnya bahwa ya ada pernyataan dari beberapa pendukung Anies bahwa dengan memilih Anies maka akan mati masuk surga. Dan untuk bisa membuktikan memang sangat wajar pernyataan beliau bahwa untuk bisa buktikan itu ya mati dulu. Dengan mati dan terbukti masuk surga silakan WA supaya bisa yang lain juga memilih Anies. Memang pernyataan yang sedikit lucu tetapi sangat masuk di akal. Karena memang selama ini yang terjadi adalah ya para pendukung Anies justru menggunakan
agama dan lain sebagainya untuk menggolkan Anies Baswedan ini. Bahkan ada salah satu kiai yang cukup ternama di Indonesia ini justru mengatakan bahwa ya Anies ini adalah Imam Mahdi dan Rocky Gerung itu adalah Rasulullah. Nah, di sini kita bisa membayangkan bagaimana upaya sedemikian rupa untuk bisa meloloskan Anies dengan menghalalkan segala cara. Tentu warga sudah tidak bodoh lagi. Pasti akan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang hanya sebuah bahasa marketing semata.